Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Vita Setiawati, Iqmal Mu'inju Askandi, dan Imam Septia Rahadi. Kami akan menjelaskan tentang jenis kegiatan usaha, larangan bank syariah, dan produk-produk bank syariah. Dengan subbab pembahasan yang pertama jenis dan kegiatan usaha bank syariah, yang kedua larangan-larangan bagi bank syariah, yang ketiga konsep dasar dan landasan yuridis produk perbankan syariah, dan yang keempat produk perbankan syariah. Jenis dan kegiatan usaha bank syariah. 1. Jenis bank syariah di Indonesia. Bank syariah adalah sebuah badan usaha yang masuk dalam lingkup lembaga keuangan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Seperti yang diketahui sejak terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kelembagaan bank di Indonesia mulai datang kembali dalam struktur yang lebih sederhana. Sebelumnya, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 1967, bank di Indonesia digolongkan dalam beberapa kelompok sesuai dengan kegiatan usahanya. Sehingga, ketika itu terdapat beberapa jenis bank seperti bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, serta bank perkreditan rakyat. Kemudian, dengan terbitnya UU Nomor 7 Tahun 1992 tersebut, yang sekarang telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, bank di Indonesia hanya digolongkan dalam dua jenis saja, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 UU Perbankan tersebut yang menyatakan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Mengacu pada penggolongan bank konvensional tersebut, bank syariah di Indonesia pun digolongkan dalam dua jenis, yaitu bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 7, pasal 18 UU Nomor 21 Tahun 2008. Yang kedua, kegiatan usaha bank syariah. Kegiatan usaha bank umum syariah. Jenis kegiatan bank umum syariah telah diatur dalam pasal 19 ayat 1 UU Perbankan Syariah, yaitu selanjutnya kegiatan usaha UUS diatur dalam pasal 19 ayat 2 UU Perbankan Syariah, dan kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah diatur dalam pasal 21 UU Perbankan Syariah. Yang B, larangan-larangan bagi bank syariah. Operasional bank syariah harus merujuk kepada Undang-Undang Perbankan Syariah dan Fatwa MUI agar pelaksananya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang bank syariah menjelaskan ada larangan bagi bank syariah, yaitu usaha syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Dalam operasionalnya ada pun larangannya bagi bank umum syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 diantaranya adalah: yang pertama, melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal. Yang ketiga, melakukan pernyataan modal pada perusahaan yang dilarang menurut ketentuan syariah, kecuali melakukan kegiatan pernyataan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan melakukan kegiatan pernyataan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali pernyataannya. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha berasuransian kecuali dengan sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah dasar dan landasan yuridis produk perbankan syariah. Pertama, konsep dasar bank syariah. Dasar perbankan syariah mengacu kepada ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran, Al-Hadis atau As-Sunnah, dan Ijtihad. Ajaran agama Islam bersumber pada wahyu ilahi dan sunnah Rasul, mengajarkan kepada umat untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang baik di dunia yang sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Hal ini berarti bahwa dalam mengerjakan kehidupan di dunia tidak boleh
menghalalkan segala cara, tapi harus dilakukan melalui gerakan amal saleh. Sekian. Kemudian ada landasan yuridis produk perbankan syariah. Pada awalnya, pengaturan mengenai produk-produk perbankan syariah didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum, hanya terbatas pada orang yang meminta fatwa. Maka ada pendapat bahwa fatwa tersebut hendaknya dijadikan sebagai hukum positif dengan jalan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Pada saat ini, kerangka hukum bank syariah telah diatur secara khusus dan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. D. Produk perbankan syariah. Pengelolaan dana pada perbankan syariah di Indonesia mencakup beberapa kegiatan usaha perbankan yang meliputi kegiatan untuk yang pertama, menghimpun dana. Kegiatan usaha perbankan syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu titipan atau wadiah dan investasi atau mudharabah. Kedua, ada penyaluran dana atau pembiayaan. Dana yang dihimpun oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada para pihak yang membutuhkan pembiayaan. Penyaluran dana oleh bank syariah dilakukan melalui beberapa cara, seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa. Penyaluran dana atau pembiayaan yang ada pada bank syariah seperti pembiayaan al-musyarakah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan mujaraah, pembiayaan murabahah, pembiayaan as-salam, pembiayaan istisna, pembiayaan sewa menyewa atau ijarah. Nah, pada ijarah di sini terdapat dua jenis. Yang pertama al-ijarah dan yang kedua al-ijarah al-mutahiyah bitamlik. Ketiga, ada jasa perbankan syariah lainnya. Nah, selain kegiatan usaha perbankan pada umumnya, sebagaimana fungsi bank syariah sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana, bank syariah juga diperkenankan untuk membuat kegiatan usaha yang lain sesuai dengan prinsip syariah. Nah, layanan jasa perbankan syariah seperti pengalihan hutang atau hawalah, gadai atau rah, kemudian ada valuta asing atau saf, kemudian ada pinjaman atau card, kemudian ada perwakilan atau wakalah, dan yang terakhir ada garansi atau kafalah. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.